Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadiqul wa'dil amin. Alhamdulillah, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hujan yang turun menjadi tambah rahmat bagi kita, dan di saat hujan Allah perkenankan kita hadir Masjid Raya An-Nur. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita langkahkan menjadi sebab rahmat Allah, menjadi sebab pahala, ditinggikan derajat dan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkai salam pada Rasul yang mulia, Rasul yang sangat cinta pada umat, Rasul yang dalam hidupnya penuh dengan cinta terhadap umat yang bertuah ini, dan di akhirat pula Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menjadi pemberi syafaat, pemberi pertolongan. Semoga kita di antara orang yang layak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siang ini kita lanjutkan silsilah kajian tentang profil Rasulullah sebagai seorang guru dan metode beliau dalam mengajar. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bacakan beberapa ayat dan hadis tentang bagaimana Rasul berperan sebagai guru bagi para sahabat. Sebagai pembuka kajian ini akan kita bacakan satu hadis bagaimana Rasul berperan sebagai guru dan guru terbaik bagi sahabat-sahabatnya. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, an Muawiyah bin al-Hakam As-Sulami radhiyallahu taala anhu qala baina ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh atasa rajulun minal qaum. Kata seorang sahabat Muawiyah bin Hakam As-Sulami, suatu hari saya ikut salat berjamaah bersama Rasulullah. Beliau bagian dari jamaah. Lalu ketika salat itu ada orang bersin. Biasanya orang bersin dia baca alhamdulillah lalu dijawab yarhamukallah. Apa dibuat oleh Muawiyah ini? Fakultu yarhamukallah. Saya doakan dia dengan doa yarhamukallah, semoga Allah rahmati engkau. Faramanil qaumu bi absarihim. Selesai salat, orang-orang melihat kepadaku, menatap tajam, memperlihatkan ketidaksukaan, seperti ada yang salah dengan yang aku buat. Fakultu wa thukla ummiyah. Lalu aku menjawab, betapa malangnya aku dan ibuku. Maksudnya, ketika orang melihat dia dengan tatapan menuduh, dia merasa dirinya sebagai seorang yang tak pantas ada di hadapan orang ini, macam orang bersalah yang patut dihukum oleh semua orang. Betapa malangnya dia dan ibunya dengan kondisi seperti ini. Masya'nukum tanzuruna ilayya. Dia protes, kenapa kalian lihat seperti itu kepadaku? Ada apa dengan saya? Kok kalian tatap tajam? Memang saya salah atau tidak? Kalau salah, apa salah saya? Kira-kira begitu. Faja'alu yadribuna biaidihim ala afkhadhihim. Para sahabat tadi yang melihat tajam tadi justru memukul paha mereka dengan tangan mereka, menunjukkan diam, engkau salah. Kira-kira begitu bahasa kita. Engkau salah dan engkau tidak patut melakukan kesalahan itu. Mempertegas cara melihat yang tadi ditatap tajam. Falamma ra'aituhum yusammitunani sakat. Ketika aku lihat para sahabat berusaha membuat aku diam, jangan lagi bersuara, jangan lagi bicara, aku diam total, tak lagi bicara. Berarti orang-orang ini tak ingin aku bicara, aku salah, dan mereka ingin aku mengakui salah. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ani. Ketika Rasul selesai salat sunnah, Rasul panggil aku, Muawiyah, sini. Fabi abi huwa wa ummi ma ra'aitu mu'alliman qablahu wa la ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Maka demi ayah dan ibuku,
Aku tak melihat ada orang yang lebih hebat dalam mengajari orang lain sebelum ini dan setelah ini daripada Rasulullah. Maknanya sepanjang hidup dari Muawiyah, dia kenal orang-orang mengajar, para guru, tak ada yang lebih hebat dibanding Rasulullah menurut Muawiyah. Fa wallahi ma kaharani wala darabani, demi Allah, Rasul tak membentakku, Rasul tak sama sekali memarahiku, Rasul tak membenciku. Wala darabani wala syatamani, Rasul tak memukulku dan tak mengolok-olokku. Qala inna hadhihi as-salah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Rasul cuma sampaikan, Muawiyah, ini solat, ibadah solat, tidak boleh orang bicara ketika solat. Ibadah ini ibadah yang tak boleh bicara di dalamnya. Kalau bicara batal solat, kalau bicara enggak sah ibadah yang kau buat. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Ibadah ini yang boleh di dalamnya ada tasbih, di dalamnya ada takbir, di dalamnya baca Quran. Maknanya ibadah solat ini ada bacaan yang terbatas, ada bacaan yang boleh, ada yang tidak. Yang diperbolehkan yaitu diantaranya ada tasbih, ada takbir, ada bacaan Quran, ada doa, ada zikir yang khusus untuk solat ini. Maknanya banyak sahabat yang menyaksikan kesalahan lalu marah, Rasul tidak marah. Rasul mendekati dengan cara yang arif, dengan cara yang bijak, seperti bapak mendekati anak. Seakan yang salah itu anak, maka anak yang tidak tahu tak dimarahi, yang tak tahu tugas kita memberitahu. Kalau dia lupa, tugas kita memberi ingat. Dia sedang tidak tahu, maka kalau dia dimarahi, dia tidak tahu apa yang sedang dimarahi. Rasul tahu keadaan ini, maka Rasul sampaikan dengan cara terbaik. Ini adalah dalil bahwa Rasul seorang guru dan guru terbaik bagi para sahabat dan umat keseluruhan. Maka kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qarrafi dalam kitabnya Al-Furuq mengatakan, "Lau lam yakun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu'jizah illa ashabah lakafauhu li itsbati nubuwwatih." Rasul, kalaulah tak ada mukjizat selain para sahabat-sahabat yang hidup di tengah masyarakat dengan ilmu, dengan adab, dengan cara-cara terbaik dalam berinteraksi dengan orang, cukuplah para sahabat ini sebagai tanda mukjizat Nabi bahwa beliau seorang Nabi. Apa maknanya? Para sahabat yang diajarkan Rasul, mereka menjadi tokoh-tokoh hebat, dan kehebatan mereka sudah cukup menjadi dalil Rasul seorang Nabi. Kesempurnaan pendidikan mereka dan cara mereka dalam mendidik sudah cukup menjadi dalil Nabi Muhammad seorang utusan Allah. Kalau tak ada Al-Quran, tak ada Isra Mi'raj, tak ada air keluar dari antara sela-sela jari Nabi, para sahabat ini saja sudah cukup sebagai dalil beliau seorang utusan Allah, beliau seorang yang sangat hebat dalam mengajar berdasarkan ajaran wahyu. Maka sejarah bersaksi bahwa Rasul seorang guru terhebat dalam perjalanan sejarah peradaban manusia. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil selanjutnya bahwa Nabi seorang guru, lalu beliau ingin mengajari semua manusia agar manusia ini tidak bodoh, adalah sebuah hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis yang berasal dari riwayat sahabat Alqamah bin Sa'ad bin Abdurrahman bin Abza an abihi an jaddihi Abdurrahman bin Abza radhiyallahu taala anhu qala khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Suatu hari Rasul khutbah, menyampaikan khutbah di hadapan para sahabat. Thumma qala fahamidallah wa athna alaih. Membuka khutbah, Rasul membaca tahmid dan memuji Allah.
thumma dzakara tawaifa minal muslimin fa athna alaihim khaira. Dalam khutbah itu beliau sebut beberapa kelompok dari umat Islam, lalu beliau puji. Beliau puji kelompok A, kelompok B, kelompok C, kabilah A, kabilah B dengan kelebihan-kelebihan masing-masing. Tsumma qal, lalu Nabi menyebut ada satu kelompok secara khusus, tapi menyebutnya bukan dengan pujian, ada kritis terhadap mereka. Apa kata Rasul? Ma balu aqwamin la yufaqqihuna jiranahum. Kenapa di antara kelompok-kelompok ini, di antara kabilah-kabilah ini, ada satu kelompok masyarakat tidak mau mengajari para tetangga mereka, tidak mau mengajarkan agama kepada para tetangga mereka, tidak mau menyampaikan tausiah agama kepada para tetangga mereka. Rasul heran, kok mereka enggak mau? Ada apa? Padahal kalau kita lihat dalam pengajaran Islam, tetangga itu punya hak yang haknya sangat kuat. Bahkan nyaris Nabi pernah berprasangka tetangga itu akan mendapat warisan kalau seorang tetangganya meninggal, saking dekatnya hubungan tetangga dengan tetangga. Tapi ini ada kabilah yang enggak mau perhatian dengan tetangga mereka, enggak mau mengajari agama, enggak mau mengingatkan, enggak mau membenarkan. Wala yu'allimunahum wala yufattinunahum wala ya'murunahum wala yanhaunahum. Tak menyuruh mereka berbuat baik, tak melarang mereka berbuat salah, dibiarkan. Yang penting kami baik, yang penting kami taat, mereka terserah mereka. Lalu apa kata Rasul? Diulang lagi, wa ma balu aqwamin la yata'allamuna min jiranihim. Kenapa pula ada sekelompok masyarakat enggak mau belajar ke tetangga mereka? Artinya Rasul menyebut pihak yang bisa mengajar tapi tak mau mengajar. Sekarang pihak yang patut belajar enggak mau belajar. Kenapa ada tetangga mereka seharusnya belajar enggak mau belajar? Wala yatafaqqahuna wala yufattanun wala yatafattanun. Mereka enggak mau belajar, enggak mau mendapat tausiah, enggak mau menghadiri pengajian ilmu. Wallahi la yu'allimanna qaumun jiranahum wa yufaqqihunahum wa yufattinunahum wa ya'murunahum wa yanhaunahum wa la yata'allamunna qaumun min jiranihim wa yatafaqqahun wa yatafattanun aw la yu'ajjilannahum al-'uqubata fid dunya. Kata Nabi, demi Allah, kalaulah orang-orang yang tadi berilmu, para tetangga berilmu, tidak mau mengajarkan ilmu mereka, tidak mau mengingatkan kaum setetangga mereka, tidak mau mengajarkan, tidak mau menyampaikan tausiah, dan para tetangga tadi juga tak mau belajar, tak mau mengambil ilmu, tak mau mendatangi orang-orang yang berilmu, mereka tinggal pilih. Mereka akan hidup dengan kebodohan dan saling tidak peduli itu, atau mereka akan segera diadab oleh Allah. Kenapa? Karena kalau mereka tak berilmu, mereka akan melakukan apa saja semau mereka. Dan orang yang berilmu kalau tak mengingatkan, maka yang akan terjadi adalah maksiat, kemungkaran, dosa, kezaliman akan merajalela. Ketika kezaliman, kebodohan, maksiat, dosa merajalela, yang akan diazab Allah adalah yang bodoh dan yang tahu. Yang alim, yang jahil sama diazab oleh Allah. Mereka yang paham agama tidak menunaikan tugas menyampaikan agama. Mereka yang tak tahu agama tak memainkan peran mereka belajar agama. Keduanya sama-sama salah. Lalu thumma nazala fadakhala baitah. Selesai Nabi khutbah tadi, para sahabat melihat Rasul turun mimbar lalu masuk ke rumah. Lalu mereka bertanya-tanya, faqala qaumun man tarawnahu ana bihaula. Tadi Rasul sedang bicara, ada kabilah yang alim, kabilah yang bodoh, mereka tak saling berbagi. Kira-kira siapa yang dimaksudkan Rasul? Kan enggak paham ini. Rasul enggak menyebut nama kelompok. Rasul cuma sebut
bagaimana menurut kalian? Ada sekelompok orang begini, tetangganya begitu. Maka bertanya-tanya. Lalu apa kata mereka? Qalu narahu ana al-Asy'ariyin. Sebagian menjawab, menurut kami yang dimaksudkan Rasul adalah kabilah al-Asy'ariyin, keluarga sahabat Abu Musa al-Asy'ari, kabilah sahabat Nabi Abu Musa al-Asy'ari. Hum qaumun fuqaha, mereka itu orang-orang paham agama. Walahum jiranun jufatun min ahlil miyahi wal a'rab, mereka punya tetangga yang perangainya keras. Mereka orang-orang Badui yang tak kenal dengan tata krama, tak kenal dengan adab, tak kenal dengan akhlak-akhlak yang patut. Fabalagha dzalikal asy'ariyin, lalu sampailah cerita tadi kepada kabilah al-Asy'ariyin tadi, orang yang disebut Rasul, kabilah yang disebut Rasul. Fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Rasulullah dzakarta qauman bi khairin wa dzakartana bi syarrin fama baluna. Sampai ke mereka, mereka datang kepada Rasul, Rasul, dalam satu khutbah engkau menyampaikan banyak kabilah dengan kebaikan, tapi kabilah kami engkau sebut dengan keburukan. Ada apa dengan kami? Kenapa engkau sebut dengan buruk wahai Rasul? Faqala la yufakkihanna qaumun jiranahum wa la yufattinannahum wa la ya'murannahum wa la yanhannahum wa la yanhawnahum wa la yata'allamanna qaumun min jiranihim wa yatafattanuna wa yatafaqqahuna aw la'ajjilannahumul uqubata fid dunya. Kata Nabi, kaum tadi, kalian ajar tetangga kalian, kalian beritahu, kalian sampaikan agama pada tetangga kalian, atau kalian tunggu Allah segerakan azab untuk kalian. Kalian tinggal pilih, ajar mereka atau kalian tunggu azab dari Allah. Faqalu ya Rasulullah, mereka bertanya, Rasul, anufattinu ghairana, apakah mesti kami ajarkan orang lain? Fa'ada qaulahu alaihim, lalu Rasul ulang khutbah tadi. Sudah 2 kali Rasul ulang, diulang yang ketiga supaya mereka sadar mestinya kalian ajarkan tetangga kalian. Kira-kira begitu. Fa'adu qaulahum, mereka tanya lagi, anufattinu ghairana, Rasul, apakah harus kami ajarkan orang lain? Apakah harus kami ajarkan tetangga kami? Faqala dzalika aidha, Rasul ulang tadi. Sehingga 4 kali Rasul ulang supaya mereka paham. Kalian yang paham ajarkan yang tak paham, kalian yang berilmu ajarkan yang tak berilmu, kalian tetangga ajarkan tetangga kalian yang tak tahu agama. Faqalu amhilna sanah, kalau begitu Rasul beri kami waktu 1 tahun. Fa amhalahum sanatan liyufakkihuhum, lalu Rasul beri mereka waktu 1 bulan, mohon maaf 1 tahun, agar mereka mengajar para tetangga yang tadi belum diajar. Wa yu'allimuhum wa yufattinuhum, lalu mereka ajarkan, mereka ingatkan, mereka pahamkan agama, mereka pahamkan adat-adat dalam agama. Lalu 1 tahun kemudian mereka kemudian menjadi orang alim, menjadi orang paham agama, sehingga keluarga Asy'ariyin dan kabilah di sekitarnya jadi orang paham agama. Thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayah, lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam, dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Setelah Rasul menyampaikan tadi, berbicara dengan al-Asy'ariyin, Rasul baca ayat, lu'ina alladhina kafaru min bani Israil, Allah laknat orang-orang yang kafir dari kalangan Bani Israel berdasarkan lisan Nabi Daud dan Isa bin Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun, karena maksiat mereka dan mereka melampaui batas. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh, mereka tak mencegah dari perbuatan mungkar yang dibuat oleh masyarakat Bani Israel. Labi'sa ma kanu yaf'alun, sungguh buruk apa yang mereka buat. Maknanya ada masyarakat yang salah. Allah larang jangan memburu ikan di hari Sabtu, lalu oleh sebagian di hari Jumat dipasang ada ranjau, dipasang jaring,
dipasang alat penangkap ikan agar di hari Sabtu bisa dipanen. Orang-orang yang paham tak mengingatkan bahwa itu salah, itu dosa, itu maksiat. Lalu Allah azab mereka yang salah dan mereka yang tahu tapi mendiamkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi motivasi kepada kita semua, kalau kita orang berilmu, ajarilah orang lain yang tak berilmu. Kalau kita paham agama, ajari yang tak paham agama. Kalau kita paham adab Islam, ajarkan orang yang tak paham agar kita dan mereka sama-sama menjalankan agama dengan baik, dan itu hak mereka dan kewajiban bagi kita. Kalau tak ditunaikan, siap-siap Allah tanya kita di akhirat dan hisab bagi kita di akhirat. Kalau tak kita lakukan, siap-siap di dunia Allah azab mereka dan azab kita, karena kita tak memainkan peran bahwa kita mestinya menjadi guru bagi orang yang tidak tahu. Maka kesimpulan kajian dari siang hari ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang rasul yang tidak ingin siapapun umat ini tak paham agama, bodoh agama. Oleh karena itu, dengan cara beliau seperti ini, setiap sahabat diajar, setiap sahabat dimotivasi. Dalam waktu singkat, banyak para sahabat yang paham agama, yang tadinya orang Badui dan orang sekitar Madinah, sekitar Makkah tak paham agama, jadi orang alim, dan mereka punya murid menyebar ke seluruh dunia, dan murid-murid mereka lah yang menjadi sebab hari ini kita paham agama. Dan kehebatan Rasul dalam mendidik mereka menjadi saksi hebatnya Rasul sebagai seorang guru. Maka sejarah mencatat Rasul adalah guru terbaik, dan Rasul tidak ingin manusia ini berada dalam kebodohan, terkungkung dalam buta ilmu, buta huruf, buta hidayah, sehingga mereka semua sesat dan menyesatkan. Semoga Allah tambahkan hidayah untuk kita, Allah tambahkan keberkahan dan keselamatan, kesejahteraan bagi Rasulullah. Semoga kita juga berkumpul dengan Rasulullah di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.